Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi struktur DNA. Sebelum memulai materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Samliku dengan NIM 1369824004 dengan program studi S2 Pendidikan Biologi Pasca Sarjana Universitas Patimura. Baik, kali ini saya akan membahas tentang struktur DNA. Pada poin pertama, kita bahas adalah pengertian DNA atau deoksiribosa nukleik asid atau disebut DNA. Jadi, apa itu DNA? DNA merupakan penyusun gen pada kromosom. DNA juga memiliki struktur yang sangat kompleks yang tersusun dari polinukleotida. DNA terletak pada inti sel atau nukleus, mitokondria, sentril, kloroplas, serta plastida. DNA juga merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom. DNA juga berbentuk untai panjang berpilih ganda atau yang kita sebut dengan double helix. DNA merupakan polimer yang terdiri dari beberapa nukleotida. Molekul DNA terdiri dari jutaan pasang basa yang tersusun dalam bentuk heliks ganda. Molekul DNA juga memiliki susunan kimia yang panjang. DNA merupakan terdiri dari beberapa nukleotida. Kemudian, DNA merupakan polimer yang terdiri dari beberapa nukleotida. Nah, pada nukleotida terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, fosfat, gula pentosa, basa nitrogen. Yang pertama, senyawa fosfat berfungsi untuk mengikat gula satu dengan gula lainnya. Sedangkan gula pentosa atau deoksiribosa, gula pentosa ini membentuk rangkaian gula fosfat yang merupakan tulang punggung atau kekuatan dari struktur double helix atau biasa disebut DNA. Kemudian yang ketiga, basa nitrogen. Basa nitrogen ini terikat pada setiap molekul gula. Pada basa nitrogen ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama basa purin. Basa purin ini dengan struktur cincin ganda yaitu adenin atau biasa disingkat A dan guanin atau biasa disingkat G. Dan yang kedua, basa pirimidin. Basa pirimidin ini dengan struktur cincin tunggal yaitu timin atau biasa disingkat T dan sitosin atau biasa disingkat C. Lalu kemudian yang berikutnya adalah struktur DNA. Struktur DNA itu sendiri dilihat pada gambar berikut ini. Pada struktur DNA ada beberapa poin, di mana poin pertama, basa-basa DNA membentuk ikatan komplementer yang terdapat 2 ikatan hidrogen pada setiap pasang A, T atau adenin timin, dan ikatan hidrogen pada setiap G, C atau guanin dan sitosin. Kemudian adenin atau disingkat A selain berpasangan dengan timin atau disingkat T, kemudian guanin disingkat G selalu berpasangan dengan sitosin atau biasa disingkat S atau C. Kemudian struktur DNA ini pada gambar di samping bisa dilihat terdapat 4 basa dalam DNA, yaitu yang pertama adenin atau biasa disingkat A, lalu sitosin atau biasa disingkat S atau C, lalu guanin atau disingkat G,
dan juga timin atau biasa disingkat dengan T. Adenin dan guanin adalah purin, yaitu anggota basa nitrogen dengan 2 cincin organik. Kemudian sitosin dan timin adalah pirimidin, yaitu anggota basa nitrogen dengan 3 cincin organik. Lalu selanjutnya ada juga struktur DNA double helix. Berikut ini merupakan gambar dari struktur DNA double helix tersebut. Pada gambar dijelaskan bahwa terdapat 2 rantai yang bergerak dengan arah yang berlawanan. Kemudian di sini ada juga basa-basa DNA membentuk ikatan komplementer yang terdapat 2 ikatan hidrogen pada setiap pasang adenin timin, kemudian guanin sitosin. Ada juga adenin atau disingkat A berpasangan dengan timin atau disingkat T, guanin atau disingkat G berpasangan dengan sitosin atau biasa disingkat C. Kemudian pita biru tersebut menunjukkan rantai gula deoksiribosa dan juga fosfat. Kemudian pasangan basa ini membentuk penghubung horizontal di antara rantai-rantai yang biasa disebut untai double helix. Materi DNA yang selanjutnya adalah susunan basa nitrogen pada DNA, di mana susunan basa nitrogen pada DNA terdiri dari adenin atau biasa disingkat A dan guanin biasa disingkat G, dan golongan yang kedua adalah pirimidin, di mana pirimidin di sini terdiri dari sitosin biasa disingkat S atau C, dan timin biasa disingkat T. Kemudian selanjutnya ada juga pasangan basa nitrogen adenin atau biasa disingkat A yang berpasangan dengan timin biasa disingkat T. Kemudian timin juga berpasangan dengan sitosin atau biasa disingkat S. Kemudian sitosin juga berpasangan dengan guanin. Nah, kita bisa lihat ikatan hidrogen pada gambar G dan C yang membentuk 3 ikatan, sedangkan untuk adenin dan timin membentuk 2 ikatan hidrogen saja. Kemudian pada basa nitrogen DNA, jumlah timin sama dengan jumlah adenin dan presentasinya harus sama, sedangkan jumlah sitosin sama dengan jumlah guanin. Kemudian pada gambar ini dijelaskan setiap gugus fosfat menghubungkan ujung 3 karbon pada gula ke ujung 5 karbon pada gula berikutnya sepanjang rangkanya. Lalu pasangan sitosin dan guanin memiliki 3 ikatan hidrogen dengan berpasangan adenin dan timin yang memiliki 2 ikatan hidrogen. Kemudian keduanya untai bergerak dari arah 5 ke 3, 2 rantai yang antiparalel. Kemudian kedua untai nukleotida berjajar membentuk double helix secara antiparalel. Rantai yang satu mempunyai orientasi ujung 5 ke ujung 3, sedangkan yang satunya lagi komplementernya berorientasi dari ujung 3 ke ujung 5. Jika untai nukleotida yang satu berujung 5, maka untai polinukleotida satunya komplementernya 3. Dan jika untai polinukleotida yang satunya berujung 3, maka polinukleotida satunya komplementernya adalah 3. Sekian penjelasan dari saya tentang struktur DNA. Terima kasih dan sampai jumpa.